Assalamualaikum Sobat 51 Lensa. Tahu nggak sih belakangan ini dunia sedang huru-hara tidak menentu, krisis ekonomi, konflik internasional, bahkan kepalsuan informasi yang terjadi di media sosial seiring waktu berdekatan dengan kehidupan kita. Dan masih banyak loh orang di luar sana yang merasa bahwa isu geopolitik hanya menjadi urusan negara-negara besar ataupun para elit politikal. Nah, maka dari itu di podcast kali ini kita akan membahas tentang dampaknya terhadap kehidupan sosial kita bersama narasumber yang akan menemani kita selama podcast berjalan. Jadi jangan lupa tonton sampai habis karena keren, seru, insightful, dan relevan bagi kehidupan kita. Enjoy! Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber yaitu Pak Raden Denny Admiral, Esos NAP. Halo Pak Raden. Siap, halo juga. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, ini saya manggilnya Pak Raden atau Pak Denny nih Pak? Boleh aja. Boleh. Kalau Denny biasanya kan teman-teman di rumah gitu. Kalau Pak Raden biasanya teman-teman sekolah. Jadi mau dekatnya di rumah atau di sekolah, tinggal itu aja. Kita fixkan saya manggil Bapak Pak Raden Boleh, ya Pak. boleh, Oke, itu dia boleh. Pak. Oke, Bapak tahu nggak sih akhir-akhir ini tuh dunia konflik, dunia internasional, dunia sosial itu seperti lagi terguncang, nggak menentu, krisis ekonomi, bahkan bisa dibilang harga bahan pangan pun ikut-ikut melonjak, nah gitu. Sebenarnya Pak, ini seberapa penting situasi ini bagi negara kita? Ya, sebenarnya cukup penting ya. Sebenarnya. Karena kita juga kan bukan hidup dalam konteks individual sendiri, kita sudah bagian yang menyatu di dunia ini kan. Jadi apapun ceritanya yang terjadi di Iran, yang terjadi di Ukraina itu memang harus kita pahami sebagai persoalan bersama gitu. Apalagi ada kasus yang sudah lama sebenarnya di Palestina dan itu juga kan bagian dari saudara-saudara kita yang perlu kita perhatikan. Dan ya mungkin ekses dari beberapa konflik itu mungkin ya sangat menyentuh ke Indonesia gitu. Apalagi akhir ini kan persoalan di Iran kan, dengan blokade di Selat Hormuz itu kan ada beberapa kapal minyak tanker Pertamina ya mungkin tidak bisa jalan ke Indonesia, dan itu cukup mempengaruhi lah kondisi Indonesia terkait bahan bakar. Apalagi Indonesia kan sudah tidak lagi jadi eksportir minyak ya, tidak tergabung dalam negara OPEC ya, kita sudah jadi importir minyak, dan ini cukup perlu kita perhatikan. Saya dengar tadi Bapak noti tentang negara OPEC ya Pak. Itu negara, maksudnya negara seperti Itu apa? negara-negara pengekspor penghasil minyak. Oh, penghasil minyak. Saya lupa tahun berapa Indonesia keluar karena sudah tidak lagi punya cadangan minyak yang cukup banyak di Indonesia. Itu negara-negara yang bersatu lah ya, yang dianggap punya cadangan minyak cukup besar di dunia. Itu yang mungkin mengekspor minyak lah. Kalau kita kan jadi importer sekarang. Saya lupa tahun berapa itu kita keluar dari OPEC itu, karena sudah tidak punya cadangan minyak lagi yang cukup banyak di Indonesia. Lalu Pak, banyak orang itu yang ngerasa isu geopolitik itu jauh sebenarnya dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya kenapa kita harus peduli Pak terhadap isu-isu geopolitik yang terjadi di luar sana? Yang pertama rasa kemanusiaan gitu kan, senasib sepenanggungan kita kan. Yang kedua kan mungkin banyak hal yang bersejarah yang pernah kita jalani ya sebagai republik ini. Kita juga pernah dijajah, kita juga pernah dieksploitasi sumber daya alamnya. Saya pikir rasa itu kan masih ada dalam diri kita, begitu sakitnya, begitu menderitanya. Jadi kalau kita lihat negara-negara lain, rakyatnya juga dieksploitasi, sumber daya alamnya juga dieksploitasi, kita kan rasa kemanusiaan kan muncul. Apalagi sahabat-sahabat di Palestina itu kan, saudara-saudara kita di Palestina kan juga punya peran juga dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita ya, punya hutang lah gitu kan, hutang budi sama mereka gitu. Iran, Ukraina juga kan bahasanya hampir sama gitu. Jadi ya Indonesia memang harus peduli lah, masyarakat Indonesia juga harus peduli. Apakah kepedulian itu dalam bentuk seperti apa mungkin tergantung di masing-masing negara. Oke. Mungkin ketika dunia sedang panas-panasnya terhadap isu global dan yang lainnya, dampak apa yang paling cepat kita rasakan ini Pak sekarang ini? Yang pertama mungkin rekan-rekan juga pernah lah ngantri di pom bensin lama ya kan, ngantri di pom bensin lama gitu kan. Itu salah satu lah dampak teknis ya, karena kita juga sekarang
tidak tergabung di OPEC tadi, pengekspor minyak, kita sudah importir minyak. Ada beberapa kapal tanker Pertamina yang tertahan di sana. Akhirnya tadi mengganggu cadangan minyak kita gitu. Ya negara lagi sibuk lah nih kan mencari alternatif ya kan supaya bisa mendapatkan minyak mentah tadi. Apakah dari Rusia atau memang mengedepankan produk lokal. Ini kan pemerintah lagi mengembangkan kan bagaimana produk lokal ini bisa menjadi daya tahan energi juga. Kalau saya nggak salah itu dari salah satunya bahan baku sawit ya, minyak sawit ya, B50 atau apa gitu. Itu yang mungkin saya dengar. Cuman masih dalam proses ini kan, untuk menggantikan ketergantungan kita ke sumber daya fosil tadi gitu. Kalau sumber daya yang sifatnya nabati itu kan bisa kita tanam, bisa tidak tergantung lah kita terhadap sumber daya fosil ini. Jadi ya contoh teknis tadi lah mungkin ngantri berjam-jam itu kan jadi kesibukan viral itu di Sumatera Utara khususnya kan. Karena masyarakat mungkin resah, khawatir kan akibat ada embargo itu kan. Mungkin jauh ya Selat Hormuz itu ya, mungkin berapa puluh atau ratusan kilometer, cuman dampaknya sudah terasa. Itu mungkin salah satu contoh. Terkait pengantrian BBM yang sangat panjang ya Pak di Pertamina itu. Saya sempat mendengar bahwa isu di media sosial mengatakan, ada seorang mengatakan begini, minyak kita itu cukup sampai tanggal sekian. Sampai tanggal sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Namun karena hebohnya isu yang membuat masyarakat Indonesia ini mengantri lebih awal untuk mendapatkan minyak, sementara saudara kita yang lain juga harus mengantri dengan cepat minyak tersebut Pak. Apakah menurut pandangan Bapak, apakah masyarakat Indonesia ini gampang terpengaruh opini global dengan media sosial? Iya, saya pikir akhirnya mungkin cukup terpengaruh ya. Mungkin karena ketergantungan dengan media sosial ini kan, jadi sangat gampang masyarakat Indonesia ini digoyang isu ya. Apalagi mungkin kesadaran masyarakat untuk coba mengkaji lagi ya isu-isu atau data-data yang disajikan di media sosial kan, ya. Dilihat, dianggap nyata, udah disampaikan gitu dalam kehidupan sehari-hari atau kepada keluarga-keluarganya. Padahal belum tentu juga benar ya apa yang disajikan di media sosial tadi, karena mungkin berbagai macam kepentingan atau yang lain mungkin masuk di informasi yang disajikan oleh media sosial kita. Oke. Lalu untuk berita, itu kita bisa bilang berita hoax ya Pak ya? Berita hoax, berita yang tidak benar ataupun hal semacamnya. Bagaimana ini Pak pandangan Bapak terhadap kami untuk menilai, untuk menanggapi berita-berita hoax ini Pak? Iya, kalau saya mungkin ya menyampaikan kepada diri saya dan untuk masyarakat seluruhnya lah ya kan, khususnya masyarakat Indonesia ya perlu memperhatikan lebih dalam lah, lebih jeli lagi berita-berita yang dikonsumsi melalui media sosial. Ya hari ini kita kan agak susah membedakan mana tuh fakta, data yang disajikan melalui AI atau yang betul-betul nyata gitu. Hari ini memang cukup menguasai betul lah informasi ini kan. Kayak saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa kan, salah satu konsep pemenangan itu bagaimana kita mempengaruhi masyarakat melalui informasi tadi. Jadi bagi negara atau bagi sekelompok orang yang ingin menguasai satu masyarakat atau satu daerah, ya yang pertama harus dikuasainya informasi tadi. Nah, jadi sebegitu pentinglah informasi. Dan kita sebagai masyarakat ya harus juga sadar ya terkait apa informasi yang kita terima tadi, karena kepentingan masyarakat berbeda, kepentingan penyaji informasi berbeda, kepentingan penguasa juga berbeda terkait informasi yang disampaikan ke masyarakat. Oke. Lalu Pak, menurut pandangan Bapak nih, apakah Indonesia saat ini cukup untuk menghadapi krisis global saat ini Pak? Cukup ya sebenarnya kalau dibilang cukup ini kan relatif ya. Saya seperti yang di awal saya bilang tadi, sejarah Indonesia kan cukup panjang. Dari mulai zaman kerajaan, gitu, zaman penjajahan kolonial. Saya pikir gejolak-gejolak itu sudah pernah kita alami. Gitu. Cuman hari ini harapannya kan sebagai kelompok akademis kita minta kepada pemerintah, ya kan, kepada masyarakat arif lah gitu dalam melihat gejolak ini. Gitu.
ada yang memang dia urgen perlu kita perhatikan, ada juga hal yang memang sebenarnya pengingat aja sama kita gitu. Ya kalau bicara masalah eksploitasi, bicara masalah perang, Indonesia cukup sudah ya paham benar lah gitu kan dengan kondisi-kondisi yang kita alami kan. Pernah dijajah Portugis, pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang, pernah dijajah yang lain, dan sampai sekarang ekonomi kita juga belum merdeka betul. Dan itu kan sebenarnya cukup biasa, dan ya kita haruslah menilai dan melihat yang terjadi sekarang ini. Ya boleh gitu kan waspada, cuman jangan sampai tadi panik buying tadi kan, akhirnya tadi itu mengganggu banyak hal gitu. Belanja sebanyak-banyaknya, mengisi minyak sebanyak-banyaknya gitu kan, dan itu kan mengakibatkan ya mungkin bisa terjadi gejolak di tingkat masyarakat. Saya pikir itu. Untuk panic buying yang Bapak sebutkan tadi, apakah bisa berpengaruh Pak terhadap kesehatan mental seseorang? Kira-kira? Ya itu mengganggu ya sebenarnya ke lapisan-lapisan masyarakat lah kan. Karena kan iya, bagaimana masyarakat itu khawatir ya kalau di lapangan ya mungkin sembako nggak ada karena sudah diborong mungkin atau ditahan, dan itu pernah terjadi di era reformasi kemarin tahun 98. Saya pernah sama kawan-kawan Wisula masih mahasiswa itu membantu pemerintah ya dalam hal mungkin tadi pasar murah. Karena memang tidak ada di pasar gitu kan. Sembako itu hilang di pasar gitu. Jadi sebenarnya ini udah pernah terjadi? Lebih parah pernah kalau di Indonesia, lebih parah. Makanya kalau untuk kesiapan masyarakat Indonesia sebenarnya bisa siap gitu. Tapi tadi gangguan dari media sosial ini cukup ini dia. Karena dulu kan media sosial belum begitu marah ya seperti sekarang gitu. Yang mungkin yang perlu kita perhatikan ini tadi media sosial ini pergerakannya gitu. Apapun rasanya sekarang kita posting bisa viral secara cepat ya Pak. Betul, walaupun sebenarnya itu bisa tidak gitu isinya. Benar. Apakah menurut pandangan Bapak ini, apakah Bapak melihat maraknya Gen Z, sekarang lagi maraknya Gen Z juga kan Pak, apakah mereka cukup kritis dalam memahami isu-isu global ini Pak? Iya, kalau saya bisa lihat mungkin secara umum ya, ya mungkin belum begitu kritis ya. Mungkin dunianya cara pandang Gen Z sekarang itu berbeda dalam melihat Nusantara ini gitu. Mungkin kalau di kampus itu kita bisa lihat tuh tadi mereka terlalu individual gitu dan asik menikmati eranya, zamannya kan gitu, dengan memegang perangkat elektronik, mereka sudah merasa nyaman hidup itu. Akhirnya dia melupakan kondisi sekitar, kondisi sosial di masyarakat. Ya saya berharap dalam kesempatan ini khususnya WISU bisa jadi promotor atau pilot project lah untuk membangun Gen Z yang memang betul-betul kreatif, ya punya pemikiran untuk bisa menjaga Republik ini supaya bisa lebih makmur lagi, itu aja. Okay. Tapi intinya kurang dan saya ya kritik juga kawan-kawan Gen Z yang mungkin ada cuma persentasenya masih kecil gitu, yang kreatif, yang kritis. Kan mungkin kalau bisa dirata-ratakan mungkin sekitar 70% ya, itu Indonesia ini mungkin sudah di tataran Gen Z sebenarnya. Iya, secara Indonesia juga penduduknya terbanyak ya Pak. Iya, penduduk sekitar Indonesia. nomor 3 atau nomor 4 di dunia gitu. Membahas tentang media sosial nih Pak, apakah orang-orang tersebut memang peduli dengan adanya kasus isu-isu global atau hanya sekedar FOMO Pak, fear of missing out, karena takut ketinggalan nih, jadi mereka juga buat, wah aku tahu nih yang begini. Ya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap itu? Iya, kalau untuk beberapa lapisan ya saya anggap ya, kalau di tataran Gen Z mungkin isu-isu ini nggak terlalu menarik sama kawan-kawan Gen Z gitu. Mungkin di level-level mungkin yang kaum intelektual, milenial, ya mungkin di level-level menengah lah gitu kan, mungkin dia bisa melihat ini sebagai suatu yang menarik untuk dia ikuti gitu. Karena saya sering tuh diskusi sama kawan-kawan mahasiswa di fakultas di lokal, saya sering sampaikan isu-isu, rata-rata memang nggak mengikuti gitu.
nggak mengikuti. Jadi saya ulas lagi, baru mereka sedikit apa. Coba nanti dicek ya, di searching di Google, baru mereka searching, baru mereka baca sedikit. Ya mungkin bisa lah terjadi diskusi. Tapi kalau judul besarnya itu di awal kita pembukaan kelas itu mereka malah nggak begitu, nggak begitu minat ya Pak ya. nggak menarik dan nggak pernah mereka ini karena mereka ikuti nggak pernah. Menyinggung kritisan dari generasi muda sekarang, sebenarnya apa yang harusnya generasi muda lakukan Pak di tengah situasi yang sekarang ini tidak stabil? Ya sebenarnya peluang itu cukup besar untuk generasi muda saat ini kan. Karena memang kan pertama kita melihat generasi muda kita hari ini kan semangatnya ya, keinginannya cukup besar ya untuk bisa eksis lah di Nusantara ini. Cuman mungkin tadi caranya, jalurnya mungkin itu yang perlu di apa ya, diluruskan atau dijelaskan lagi gitu. Banyak di negara-negara luar kan sebenarnya kan eksistensi Gen Z ini sudah bisa dilihat ya, sudah bisa difasilitasi ya. Di Indonesia nampaknya masih belum gitu, apakah penguasanya, apakah pemerintahannya belum begitu percaya dengan Gen Z. Saya mungkin itu yang saya lihat gitu. Kalau di luar sudah cukup biasa itu Gen Z itu terlibat dalam persoalan penting di republiknya atau di negara. Cuman di Indonesia mungkin belum. Tapi saya nggak bisa menyalahkan juga Gen Z gitu, karena mungkin tidak diberikan kesempatan, mungkin pemerintahnya atau kekuasaan juga belum begitu percaya gitu. Tapi kalau kita agak mundur sedikit ya, presiden kita pertama itu kan pernah bilang gitu kan bahwa ya sediakan aja saya, Soekarno itu pernah meminta 10 aja pemuda kan kalau bayangan ke sekarang ya Gen Z gitu. Gen Z gitu. Dia minta 10 aja, dia bayangkan dengan 10 ini dia bisa merubah dunia, mengguncang dunia. Itu harapan dia sama generasi muda sebenarnya. Cuman kan apakah itu sampai sekarang bisa kita lihat dari pemerintah atau dari kekuasaan sekarang menyediakan tempat, mengajak Gen Z untuk bisa ikut ke persoalan-persoalan penting di Republik ini, itu yang masih kita tunggu. Kalau saya pikir kalau dikasih ruang, dikasih tempat, ya mungkin Gen Z mau gitu. Padahal sebenarnya Gen Z ini punya peluang potensi besar ya Pak. Dialah pewaris bangsa ini, gitu. Dialah pewaris tunggal bangsa ini, Gen Z ini. Jadi kalau tidak dari sekarang kita ikut sertakan, kita sediakan peluang atau yang lain, ya kita khawatir pengelolaan negara ini ke depan gitu. Memang kalau sekarang pun dilihat sepertinya emang kurang potensial ya Pak dalam hal untuk mengelola atau Gen Z berdiri sendiri, itu agak sulit zaman sekarang itu ya Pak. Mungkin tadi karena tidak diberikan tempat atau tidak diberikan kepercayaan. Kalau saya pikir ya sekarang waktunya gitu. Dikasih tempat, dikasih ruang, dikasih kepercayaan, biar kawan-kawan Gen Z ini bisa juga membuktikan bahwa mereka juga bisa. Oke, lalu pelajaran sosial seperti apa nih Pak yang dapat kita ambil melihat dunia sedang tidak baik-baik saja Pak? Ya sebenarnya kalau kita ya harus berbuat lah, tidak boleh hanya sekedar melihat dan mengikuti. Apa yang bisa kita lakukan untuk ya diri kita, kondisi sosial masyarakat kita, tapi kita berbuat aja. Dan perbuatan itu kan banyak pilihan kita kan. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang mungkin kecil gitu kan. Karena kan bicaranya kan bicara kemanusiaan ini semuanya. Kalau perang-perang itu kan hanya sekedar lapisan-lapisan aja kan, apa perang ekonomi gitu kan, untuk menguasai satu daerah, mengeksploitasi sumber daya alamnya. Tapi kan intinya kan bagaimana kemanusiaan ini bisa terjaga gitu hidupnya, rasa amannya dan kebutuhan keseharian. Itu yang perlu kawan-kawan atau masyarakat perhatikan juga kan. Dan kalau ke Selat Hormuz, ke Ukraina, ke Palestina terlalu jauh, ya di sekitar kita gitu. Pernah enggak kita melihat gitu kan kondisi masyarakat sekitar kita. Dan itu kan kewajiban kita juga menjaga atau melihat masyarakat sekitar kita. Oke. Mungkin kalau Bapak bisa menyampaikan pesan apa nih yang ingin Bapak sampaikan agar tetap masyarakat ini tetap bijak dalam memilah informasi ataupun dalam menjaga hubungan sosialnya. Iya, kalau saya melihat untuk masyarakat kita sebenarnya untuk daya tahan kesadaran itu sudah cukup inilah kan mumpuni lah ya terkait masalah
dunia dalam kondisi gonjang-ganjing ini. Kedepannya tadi Indonesia khususnya kan, atau masyarakat kita lah pada umumnya tuh perlu juga mensolidkan diri lah. Kalau bicara masyarakat Irak kan punya daya tahan tangguh tuh mereka gitu, menghadapi embargo. Mereka tuh 40 tahun itu di embargo oleh Eropa sama Amerika. Kalau bicara mata uang, ya mata uang mereka cukup rendah gitu. Tapi masyarakatnya tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes, tidak banyak ini. Dan pemerintah cukup solid juga untuk menstabilkan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Saya pikir soliditas masyarakat Indonesia ini perlu dalam melihat informasi yang disediakan oleh media sosial ini. Ya kalau memang nggak mementingkan atau nggak menguntungkan bangsa kita, ngapain? Nah, Oke. Mungkin Pak satu lagi nih Pak, harapan untuk Indonesia ketika dunia ini sedang tidak baik-baik saja, mungkin bisa ke kamera Pak. Harapan untuk Indonesia dengan kondisi saat ini. Ya Indonesia ini kan kalau banyak negara Eropa bilang kan surga yang serpihan surga yang disediakan Tuhan di muka bumi. Jadi apa aja di Indonesia ini sudah tersedia gitu. Nah, tinggal manusianya bagaimana mengelola sumber daya yang ada di Indonesia yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Jadi kita perlu membesarkan diri kita gitu, menjadi bangsa yang besar gitu kan. Karena apapun di Republik ini itu sudah tersedia gitu. Jadi nggak usah minder, nggak usah malu gitu. Kita ini bangsa yang besar gitu, bukan bangsa yang bisa dijajah sembarangan oleh negara-negara lain. Tapi kebesaran kita ini kan perlu kita sampaikan ya kepada dunia gitu kan, bahwa Indonesia ini ya tidak dalam artian mau menguasai atau menjajah atau apa. Kita bisa membagi kebahagiaan kita, kebesaran kita tuh kepada negara-negara lain. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Raden untuk diskusi kita pada hari ini. Nah, selesai sudah podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast-podcast seru lainnya karena pasti akan sangat berwawasan, informasi seru dan keren. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.